Tatiana Smailuk, vokalis Ginger dari Ukraina. Wanita dengan growl yang bisa bikin bumi bergetar. Berdiri di garis depan metal modern. Suara keras, teknik tajam, dan energi tanpa batas bikin dia jadi salah satu vokalis paling berpengaruh di skena global hari ini. Ini bukan hanya tentang musik, tapi ini tentang ledakan emosi yang disuarakan lewat seorang perempuan bernama Tatiana. Inilah biografi singkat vokalis Ginger. Di timur Ukraina ada sebuah kota bernama Horlivka, kota industri, kota tambang, kota pabrik, tempat di mana banyak band metal dan rock lahir, tumbuh dan berakar. Bukan dari gemerlap kota seni atau budaya mainstream, tapi dari lingkungan pekerja keras dan ekonomi industri yang menuntut ketekunan dan disiplin. Pada 15 Maret 1987, Tatiana Smailuk lahir di kota itu, di lingkungan yang keras, sederhana, dan penuh tantangan. Keluarganya hidup dari upah yang pas-pasan, dan kehidupan sehari-hari di sana tidak mudah secara sosial maupun ekonomi. Wilayah itu terkenal sebagai pusat tambang dan pabrik, bukan kota seni atau musik. Sehingga sejak awal Tatiana terbiasa dengan disiplin dan kehidupan kelas menengah ke bawah yang keras. Ibunya, Vera Smailuk, sering disebut sebagai sosok yang dekat dengan Tatiana. Sementara nama ayahnya tidak dipublikasikan secara lengkap, hanya disebut Mr. Smailuk di beberapa sumber publik. Tatiana memiliki seorang kakak laki-laki, kakak yang menjadi pintu pertamanya masuk ke dunia musik keras. Ia sering mengamati kakaknya bermain gitar dan mendengarkan lagu rock metal di rumah, sehingga kecintanya pada musik cadas bukanlah warisan orang tua, melainkan dari pengaruh kakaknya dan suasana rumah yang penuh musik. Meski keluarga mereka bukan musisi profesional, keluarga Tatiana bukanlah keluarga ideologis atau politis. Mereka hanyalah keluarga biasa yang fokus bertahan hidup di kota industri. Namun mereka tidak melarang Tatiana mengejar musik, walaupun pilihannya metal dan punk yang jelas tidak dianggap aman di mata keluarga industri. Sejak kecil, Tatiana sudah aktif bernyanyi dan mengekspresikan dirinya. Ibunya pernah mengatakan bahwa Tatiana sering berteriak dan bernyanyi dengan penuh semangat sejak usia dini, bahkan sampai mengalami cedera tenggorokan karena terlalu keras bernyanyi. Ketertarikannya pada musik muncul sekitar usia 8 tahun. Ketika ia mulai ikut pelajaran vokal dan paduan suara. Awalnya, ia kurang suka tampil karena harus berdansa sekaligus bernyanyi. Namun pengalaman itu justru memicu rasa cintanya pada musik. Kemudian pada usia 15 hingga 16 tahun, Tatiana semakin jatuh cinta pada musik metal dan rock setelah mendengarkan band seperti Otep dengan vokalis perempuan yang menjadi momen penting baginya untuk lebih serius mengejar musik metal. Kakaknya seorang gitaris berperan besar dalam mengenalkan Tatiana pada musik keras. Dia sering melihat kakaknya main gitar dan mendengarkan band-band rock serta metal seperti Aria yang mempengaruhi jalan musiknya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, saluran musik barat masuk ke Ukraina, termasuk MTV, dan Tatiana mendengarkan banyak band barat seperti Nirvana dan Offspring lewat televisi. Hal ini memperluas selera musiknya dari musik lokal ke grunge, punk, hingga metal barat. Lingkungan sekolah dan kehidupannya yang keras, yang juga penuh kriminalitas, membentuk karakter mentalnya kuat, gigih, dan tahan banting. Sejak remaja, Tatiana bercita-cita menjadi musisi profesional. Semua pengalaman itu membawanya bergabung dengan Ginger sekitar 2009-2010 saat usianya 20 tahun. Ginger sendiri terbentuk pada tahun 2008 di Donetsk, Ukraina oleh Maxim Vatilayev vokalis, Dmitry Oksen gitar, Oleksiy bass, dan Okirmenko drum. Mereka merilis EP pertamanya, namun pada tahun 2010 terjadi pergantian besar. Vokalis Maxim keluar untuk mengejar ambisinya di Amerika, sehingga band mencari vokalis baru.
Tatiana Smailuk akhirnya bergabung pada tahun 2010, menggantikan vokalis lama dan menjadi frontwoman yang mendefinisikan suara Ginger hingga sekarang. Sumber menyebut awalnya ia hanya membantu teman-temannya yang kekurangan vokalis, tapi setelah tampil dan rekaman, posisinya menjadi permanen, membentuk identitas band. Tatiana membantu menemukan sound unik, menggabungkan clean vokal, growl, dan teknik ekstrim yang menjadi ciri khas Ginger. Tahun 2010 dianggap sebagai awal resmi dengan vokalis baru. Mereka mulai tampil di gigs lokal Ukraina, menandai debut penampilan bersama Tatiana, meski catatan publik tidak tercatat tanggal dan lokasi pasti. Tahun 2011 menjadi tahun Ginger mulai lebih aktif tampil di berbagai gigs lokal Ukraina. Ada catatan mereka muncul di berbagai acara komunitas, namun di tahun yang sama, Oleksiy sang basis digantikan oleh Abdulmanov. Tak ada detail mengenai alasan pergantian, tapi hal itu menjadi bagian dari proses band mencari pemain yang paling pas untuk tur dan rekaman. Di posisi drummer, Alexander menggantikan Okremenko. Konon, Menko memilih hengkang karena alasan pribadi, termasuk tekanan keluarga yang melarang terlibat tur besar. Tak lama setelah itu, Alexander juga keluar dari band dan posisi drum akhirnya diisi oleh Yevhen Mantulin. Memasuki 2012, Ginger merilis EP pertamanya yang dianggap sebagai karya resmi mereka. EP ini memberi mereka dorongan signifikan dalam komunitas metal dan menjadi fondasi bagi karya-karya mereka berikutnya. 2013, mereka mulai dikenal luas di Ukraina hingga berhasil meraih penghargaan Best Ukraina Metal Band di ajang musik metal, yang menegaskan posisi mereka di skena lokal. Ginger kemudian melakukan tur ke berbagai wilayah Ukraina, Moldova, dan Rumania, termasuk tampil di beberapa festival musim panas yang lebih besar dibandingkan gigs lokal biasa. Tahun 2014 membawa tantangan baru. Mantulin, drummer mereka, mengalami kecelakaan saat tur. Setelah kejadian itu, ia tidak bisa kembali bermain dengan Ginger, sehingga Dmitry Kim datang menggantikan posisi drum. Periode ini, Ginger merilis full album yang membantu mereka meraih pendengar internasional. Band pun mulai melakukan tur sendiri di Eropa setelah rilisan album, mengunjungi negara-negara seperti Polandia, Jerman, Republik Ceko, Belgia, Prancis, dan Swiss. 2015 menjadi periode di mana Ginger tetap giat menggelar pertunjukan, termasuk festival dan gigs di berbagai kota Ukraina. Mereka juga sempat menjalani mini tour di Rusia, walaupun ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina membuat beberapa pertunjukan menjadi sorotan dan kontroversial. Pada akhir 2015, gitaris Dmitry Oksen memutuskan untuk hengkang dari band. Perubahan formasi ini cukup penting dalam sejarah Ginger karena Dmitry adalah pendiri sekaligus gitaris utama sejak awal. Keputusannya meninggalkan band dilandasi keinginan mengejar hal lain di luar musik, termasuk mimpi pribadi, dan kepergian mengejutkan banyak pihak sebab ia bukan sekedar anggota tetapi pendiri band. Menutup tahun itu, band mulai mendapat perhatian dari label besar dan industri musik internasional yang kemudian membawa kontrak mereka ke Napalm Records. Pada 29 Juli 2016, Ginger merilis album baru melalui Napalm Records. Album ini menjadi tonggak penting yang mendorong mereka dari kancah underground ke panggung metal internasional. Single dari album itu langsung viral karena teknik vokal Tatiana yang ekstrim dan beragam, dari clean vokal hingga growl berat, membuat Ginger ramai dibicarakan di YouTube seluruh dunia. Di tahun yang sama mereka kembali meraih penghargaan Best Ukraina Metal, membuktikan bahwa mereka lebih sekedar dari band lokal biasa. Tahun 2017, Ginger menjalani 2 tur besar di Eropa bersama Arch Enemy, sedangkan pada 2018
mereka memulai tur pertama di Amerika Utara bersama Cradle of Filth. Album yang dirilis 2014 kemudian diproduksi ulang oleh Napalm Records pada Februari 2018 sehingga pendengar baru bisa menemukan karya awal mereka. Di penghujung tahun 2018, Ginger bahkan tercatat di Billboard, menandai perhatian industri musik global terhadap mereka. Pada Januari 2019, Ginger merilis EP terbaru berisi 5 lagu. Lagu-lagu dari EP terbarunya langsung jadi favorit penggemar dan berhasil masuk ke chart musik serta stasiun radio internasional. EP ini dirilis bersamaan dengan dimulainya tur Eropa bersama band besar, tur dunia, serta pertunjukan berskala besar lainnya. Sepanjang 2019, Ginger tidak hanya tampil di Eropa, tapi juga memperluas tur mereka ke berbagai negara lain dengan tujuan mempromosikan EP terbarunya. Panggung mereka semakin besar dan profesional, menandai transformasi dari band lokal menjadi grup internasional. Mereka kemudian kembali mengunjungi Amerika Serikat dan Kanada, membuktikan bahwa Ginger kini telah menjadi band global. Pada 25 Oktober 2019, mereka merilis full album terbaru. Karya ini menampilkan eksplorasi musik yang lebih luas, memadukan progressive metal, groove metal, bahkan sedikit sentuhan reggae pada satu lagu. Album ini juga mendapat pengakuan kritis dan disebut salah satu album metal terbaik tahun 2019 oleh media musik dunia. Pada awal 2020 mereka merencanakan tur ke Australia dan Amerika Latin. Namun pandemi COVID-19 menghentikan semua rencana tersebut setelah mereka sempat tampil di Meksiko, menjadi salah satu konser metal terakhir sebelum lockdown global. Pada November 2020, Ginger merilis album live yang direkam hanya 1 minggu sebelum lockdown sebagai dokumentasi energi panggung mereka sebelum dunia musik terhenti. Meskipun tur besar dibatalkan, mereka tetap tampil di beberapa kota Eropa saat pandemi, menunjukkan tekad kuat untuk terus bermain musik di masa sulit. Full album keempat mereka diluncurkan pada 27 Agustus 2021, menerima perhatian besar dan menghadirkan rangkaian single yang semakin mengukuhkan posisi mereka di kancah metal internasional. Setelah pandemi mereda, mereka kembali menggelar pertunjukan, tur Eropa dan Amerika Utara, serta hadir di festival-festival besar. Pada tahun 2022, tur mereka berlanjut dan tampil di festival ternama seperti Wacken Open Air sekaligus di Amerika Utara. Ginger juga menjadi semacam duta musik dan budaya Ukraina, tampil dengan membawa isu situasi negaranya. Mereka menyuarakan sikap politik tegas terhadap invasi Rusia ke Ukraina, menegaskan lewat media sosial bahwa perang itu tidak dapat dibenarkan dan merenggut banyak nyawa orang tak bersalah, sembari mengajak dukungan untuk menghentikan konflik. Pesan ini disebarkan ke penggemarnya di seluruh dunia. Mereka bahkan diakui sebagai duta Ukraina oleh pemerintah untuk tur Eropa, sekaligus menggalang kesadaran dan dukungan bagi korban perang. Pertunjukan pertama setelah perang digelar di Festival Swiss pada Juni 2022, membawa pesan dukungan tersebut. Dalam wawancara, Tatiana mengungkapkan bahwa situasi perang menjadi inspirasi menulis lagu baru, dan pengalaman hidup di tengah konflik memberi energi emosional bagi karya musik mereka. Meski begitu, Ginger tidak selalu menyematkan isu perang di setiap lagu atau pertunjukan mereka. Tidak semua lagu secara eksplisit membahas konflik, karena tema utama musik mereka lebih sering menyinggung emosi pribadi, hubungan sosial, atau pergulatan batin. Sejak awal berdirinya, jauh sebelum perang Ukraina-Rusia, lagu-lagu mereka selalu membahas kehidupan sehari-hari, tekanan sosial dan introspeksi, sehingga fokus narasi bukan hanya konflik geopolitik. Pada 17 Mei 2024, Ginger merilis album live yang direkam pada Desember 2022 di Los Angeles sebagai perayaan perjalanan 15 tahun karir mereka. Sepanjang 2024,
mereka menyelesaikan proses rekaman album studio kelima yang sangat dinanti. Album ini, menurut Tatiana, adalah karya yang konsisten secara tematik dengan nuansa romantik abad ke-19, menunjukkan perkembangan artistik band. Mereka juga tampil di Amerika Utara untuk memperkenalkan lagu-lagu baru dari album yang akan datang. Album kelima resmi dirilis pada 7 Februari 2025 oleh Napalm Records. Album ini menampilkan musik Ginger yang lebih matang secara komposisi dan narasi, terinspirasi dari sejarah Eropa dan pengalaman pribadi band selama konflik di Ukraina. Mereka kemudian menggelar tur Asia, Australia, dan Selandia Baru pada awal 2025, termasuk kota-kota seperti Manila, Tokyo, Taipei, dan beberapa lokasi lainnya. Setelah tur selesai, mereka mengumumkan rencana dari Januari hingga Maret 2026 akan mengunjungi negara-negara besar seperti Paris, London, Madrid, dan banyak titik penting lainnya di metal Eropa. Hingga kini, Ginger bukan hanya tampil di atas panggung, tapi menciptakan momen yang melekat di ingatan. Setiap mereka naik ke atas panggung, rasanya seperti menyaksikan film metal paling brutal, dan endingnya selalu mengguncang. Ginger tidak akan pernah berhenti. Mereka baru memulai babak berikutnya, lalu film pun selesai. Suara kami bukan lahir dari tenggorokan, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri ketika negara kami sedang dihancurkan. By Tukang Cuangki. Yuhu.